Pratama, Madya, Utama, Paripurna. Iya. Ya, hafal sudah saya, Mbak. Ginter. Karena bagi masyarakat tuh pentingnya, yang penting saya datang, dilayani dengan baik, senyum, sembuh, udah gitu. Dia nggak mau tahu di belakang tuh administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya masih di Bisik Taka, bincang asik kesehatan kita. Dan kali ini teman-teman masih dalam suasana Syawal, suasana dan menjadi budaya kita di Indonesia yaitu halal bihalal. Maka saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Semoga dalam suasana pasca Lebaran kita tetap dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Teman-teman, kali ini istimewa karena kita kedatangan tamu yang akan banyak kita gali. Bagaimana sih sebuah unit pelayanan kesehatan itu bisa optimal memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga semua pihak khususnya pengguna sebagai user itu akan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Dan langsung saja kita present tamu kita kali ini yaitu Ibu Safira Kunti. Halo Mbak, saya panggil Mbak aja ya, nggak apa-apa. Oke. Mbak juga boleh kok panggil saya Mas. Mbak Safira, ini saya dengar-dengar ya, sebetulnya di wilayah kerja kita Dinas Kesehatan itu kan sudah pernah akreditasi. Sudah. Ini memang ada batasnya kah akreditasi ini? Kok sampai-sampai kalau nggak salah dengar perlu juga di reakreditasi? Oh, iya. Bisa dijelaskan nggak Mbak? Siap, saya jelaskan sedikit ya tentang. Mungkin agak deket-deket Mbak, boleh? Ya. Saya jelaskan sedikit tentang bagaimana sih proses akreditasi itu untuk satu unit layanan, khususnya di Penajam Pasir Utara ya, di kabupaten kita tercinta ini. Pertama-tama perlu saya sampaikan nih kepada masyarakat bahwa semua pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang ada di kabupaten kita ini sudah akreditasi. Semuanya sudah ya Mbak? Sudah. Terus seharusnya akreditasi itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 tahun 2019 setiap 3 tahun sekali 3 tahun sekali ya, dilakukan reakreditasi. Tapi 2 tahun belakangan ini dari tahun 2020 sampai dengan 2022 proses untuk akreditasi maupun reakreditasi dibekukan dari pemerintah. Boleh tahu kenapa Mbak bisa dibekukan? Karena adanya pandemi COVID. Oh iya, lupa saya kalau kita pernah pandemi. Oke, lanjut Mbak. Ya, tapi tidak berhenti di situ aja karena proses akreditasi berhenti, terus layanan kita menurun nih dalam mutu gitu. Ya. Tidak seperti itu karena sebagai gantinya tidak ada proses akreditasi diganti dengan surat pernyataan menjaga mutu. Jadi mereka harus berkomitmen walaupun tidak ada proses akreditasi, mereka harus tetap memberikan pelayanan bermutu kepada masyarakat karena merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk bidang kesehatan. Ya. Berarti memang akreditasi itu juga amanah ya, amanah undang-undang gitu ya Mbak? Amanah undang-undang. Ya, amanah undang-undang. Berarti menjadi kewajiban juga ya bagi unit pelayanan kesehatan khususnya puskesmas gitu. Nah Mbak, itu kan tadi periodenya 3 tahun ya. Ya. Nah, setelah diakreditasi itu apa sih jaminan yang bisa kita berikan sekaligus juga manfaat mungkin yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Emangnya ada perbedaan apa sih antara sebelum akreditasi dengan sesudahnya gitu? Saya sampaikan lagi untuk upaya perbaikan dan transformasi bidang kesehatan, ada Peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru terkait dengan akreditasi nomor 34 tahun 2022. Proses reakreditasi sekarang dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Lebih panjang lagi ya? Ya, lebih panjang lagi. Tapi tidak serta-merta panjang terus pusat layanan kesehatan bisa santai-santai nih. Tetap ada pendampingan pengawasan yang dibebankan ke Dinas Kesehatan. Baik Dinas Kesehatan kabupaten kota maupun provinsi. Seperti itu. Terus kenapa sih satu pusat layanan kesehatan itu harus
diakreditasi gitu. Ya. Untuk menjaga mutu dari pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat maupun yang bersifat klinis, agar tetap terjaga mutunya. Jadi jangan sampai nih istilahnya masyarakat itu mendapat satu layanan kesehatan yang asal-asalan, tidak sesuai dengan standar. Karena di akreditasi itu tuntutan satu layanan kesehatan itu bisa lulus akreditasi adalah pemenuhan dari standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, apa aja itu standarnya, Mbak? Untuk yang PMK terbaru, untuk peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru itu ada 5 bab. 5 bab. Iya, 5 bab standar. Di situ ada tentang layanan klinis, di situ ada tentang layanan puskesmas di luar gedung. Jadi di situ diatur kalau kita memberi layanan di luar gedung kepada masyarakat, hal-hal apa yang harus kita penuhi. Jadi bukan serta-merta ketika di sana butuh kita langsung datang, tidak seperti itu gitu. Oke, berarti kan ada proses pendampingan ya? Iya, ada. Karena pasti harus diawasi dong. Iya. Nah, pada saat proses setelah pendampingan kemudian diawasi, itu adakah celah yang membuat walaupun sudah diakreditasi bisa kok istilahnya itu mungkin secara administrasi dipenuhi, tapi actionnya itu bisa nggak sampai misalkan teledor atau terabaikan, jadi hanya terpenuhi di level administrasi, tapi pada actionnya itu bisa nggak sampai terabaikan? Tidak bisa ya? Tidak, karena begini, pada gimana? proses akreditasi sendiri ada surveyor Mas yang datang. Jadi ada surveyor yang langsung datang ke lokus yang diakreditasi. Selain mereka memeriksa tentang dokumen, mereka juga tahu gitu jalannya satu pelayanan yang diberikan itu seperti apa. Mereka akan tanya tentang SOP. SOP tentunya juga standar operasional yang mereka kerjakan itu harus sesuai dengan standar yang dari kementerian, maupun apabila berkaitan dengan profesi harus sesuai dengan profesi yang bersangkutan. Jadi tidak bisa nih misalnya jahit luka gitu, standar dari kesehatan dan profesi harus menggunakan benang heating khusus gitu, tiba-tiba kita memberikan layanan kepada masyarakat pakai benang nilon pancing saja gitu. Kan tidak bisa gitu, harus sesuai dengan standar gitu. Oke, Mbak, pelayanan sudah diberikan ya kan, SOP sudah dibuat, disurvei juga gitu kan, diawasi. Kemudian untuk ngeceknya kan lagi-lagi ya, tingkat pelayanan itu dikatakan baik, kan itu harus opini dari pengguna pelayanan, masyarakat, user ya kan, untuk bisa memastikan si pasien ini ya, dalam ini kan pasien ya, si user ini ngerasa puas sebagai impact dari akreditasi apa? Sebagai yang bisa diukur impact gitu. Dari akreditasi kepada masyarakat yang langsung tingkat kepuasan itu bagaimana ngukurnya gitu ya kan? Masyarakat tuh bisa langsung memberikan feedback gitu terhadap layanan yang dia terima. Ada itu ya gitu. salurannya ya. Ada, setiap puskesmas itu kan mereka wajib melakukan survei indeks kepuasan masyarakat. Jadi yang rutin dikerjakan dan itu merupakan salah satu standar akreditasi dari puskesmas. Jadi mereka itu harus melakukan survei berkala terkait dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan yang puskesmas berikan, dan hasil dari pengukuran indeks kepuasan masyarakat itu merupakan salah satu standar nih supaya pusat layanan kesehatan itu bisa lulus akreditasi. Jadi versi yang digali bukan hanya dari si pemberi pelayanan ya, tapi juga si penerima. Oke, Mbak. Nah, dalam proses pembentukan atau apa istilahnya ya, proses akreditasi nih, dalam tahapan-tahapannya itu apakah juga melibatkan aparat-aparat setempat? Misalkan kalau di tingkat desa ya kepala desa atau kecamatan mungkin camat, ada terlibatan seperti itu? Ada. Karena kembali lagi ke kiprahnya puskesmas itu kan promotif preventif ya. Promotif preventif. Jadi ada sedikit perbedaan orientasi layanan antara rumah sakit dan puskesmas. Kalau rumah sakit dia akan mengobati pasien yang datang ke situ. Kalau puskesmas itu lebih ke pencegahan ya. Betul.
Jadi ke pencegahan. Di dalam pencegahan itu tidak bisa serta-merta hanya dikerjakan oleh orang kesehatan saja. Ya. Bicara misalnya nih, kita ambil satu kasus tentang higien sanitasi. Higien sanitasi itu kan tidak serta-merta dikerjakan orang kesehatan. Tidak mungkin orang kesehatan dengan pelayanan sudah dibebani pelayanan di luar gedung, di dalam gedung, terus jagani nih si masyarakat. Tentu melibatkan perangkat-perangkat dari masyarakat itu sendiri. Baik itu perangkat yang dalam struktur pemerintahan maupun si masyarakat itu sendiri. Termasuk swasta juga. Termasuk swasta juga dilibatkan. Jadi kalau dari pemerintah sendiri kan di situ ada perangkat desa atau kelurahan. Terus kalau dari si masyarakat sendiri dengan pemberdayaan si masyarakat itu dengan adanya kader-kader di tingkat desa. Berarti ada forum-forumnya dong ya yang bisa mempertemukan dari elemen-elemen yang ada ini ya. Maksudnya semacam musyawarah bersamanya itu ada ya? Untuk puskesmas kan sudah ada ya, seperti dalam pengelolaan manajemen puskesmas, mereka kan ada tuntunan bahwa mereka harus mengadakan rapat bulanan atau triwulan yang di situ melibatkan lintas sektor, lintas program. Nah, di situ merupakan wadah permasalahan apa sih yang harus kita tuntaskan bersama, bukan dituntaskan oleh kesehatan, tapi dituntaskan bersama. Dan elemen-elemen rapat bulanan, triwulan itu merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi dalam standar akreditasi. Jadi banyak kan kaitannya. Iya sih, saya tadi agak berhayal lah gitu kira-kira. Kalau misalkan masalah atau problem kesehatan itu tidak melibatkan komponen yang lain ya, lintas sektor. Saya bayangkan misalkan dalam hal higien dan sanitasi, yang nggak mungkin toh orang kesehatan sendiri yang menyelesaikan kan, karena berkaitan dengan dampak lingkungan ya kan, yang pemerintah setempat baik di level desa ataupun kecamatan mungkin bisa memberikan advokasi lah lebih ya. Nah itu diperlukan kolaborasi ya kira-kira begitu ya kita ya. Oke Mbak, kemudian setelah diupayakan itu ya proses-prosesnya terlewati gitu, itu kan seringkali ya, kalau saya salah mohon dikoreksi, seringkali begini yang terjadi. Sudah diakreditasi juga sama aja kok. Ataupun kalau berjalan mungkin hanya beberapa tahun di awal aja. Habis itu pada kembali lagi. Itu sistem yang diakreditasi itu memungkinkan itu nggak? Untuk sekarang kita bicara yang sekarang, karena setiap regulasi itu pasti akan dievaluasi, entah beberapa tahun atau setahun dalam jangka waktu yang memungkinkan. Sekiranya ada kekurangan pasti akan dievaluasi, sama dengan regulasi terkait dengan akreditasi. Bagaimana sih setelah selesai akreditasi, nanti akreditasi itu hanya momentum nih. Mau kita kan gitu, akreditasi itu jadi budaya gitu. Kita kerja sesuai standar gitu, dan itu bukan hanya ditampakkan ketika ada surveyor gitu. Untuk kasus-kasus yang seperti itu, bagaimana? Ini apalagi 5 tahun ya, 5 tahun, 3 tahun aja kadang-kadang susah nih untuk membangun lagi. Kita mau disurvei lagi, siapkan seperti ini gitu. Apalagi 5 tahun, takutnya dari puskesmas itu terlena gitu. Kita di Dinas Kesehatan selaku pembina sekaligus pengawas terhadap sistem layanan yang ada di kabupaten itu punya tim pembina klaster binaan. Memang ya. Jadi kami sudah berusaha nyusun indikator. Jadi ketika selesai proses dari akreditasi, sistem akreditasi itu tetap berjalan gitu. Maksudnya standar-standar itu tetap mereka kerjakan di tingkat layanan. Jangan sampai begitu ada surveyor, bagus semua, dokumen lengkap gitu. Takutnya kan SKS ya. Oke, Mbak, gini. Ketika itu berjalan, kemudian ya sudah terpenuhi lah ya. Tetapi pada episode-episode berikutnya itu kan
namanya manusia itu kan biasanya timbul ya semangat juga naik turun Ya. naik turun ya kan. Bahkan mungkin mulai banyak terabaikan. Nah pada saat hal-hal itu terabaikan, karena gini, selain memang oke surveyor ada ya kan, pembina ada, tapi kan pada akhirnya keputusan pilihan itu juga berangkat dari individu Iya. si orang-orang yang terlibat di unit pelayanan sendiri. Misalkan dalam hal ini puskesmas, ya orang-orang yang ada di puskesmas juga selain memang sistemnya yang mendukung, dia juga harus punya kesadaran yang penuh toh pastinya ya kan. Ya termasuk sikap bertanggung jawab. Nah untuk bisa memantau sifat-sifat atau keteladanan lainnya itu bisa tetap tumbuh, ada nggak yang bisa mengupgrade kepribadian mereka itu? Berarti kalau bicara, Pengembangan kepribadian lah mungkin seperti itu ya. bicara tentang individu, berarti kita bicara tentang integritas gitu kan. Integritas personal yang harus dikerjakan dia. Kita ini kan adalah abdi negara ya. Kita sudah mendapatkan hak-hak kita. Itu bagaimana kita harus memenuhi kewajiban kita. Ya, betul sih memang. Ya, jadi akreditasi itu bukan cuman satu proses atau momentum, tapi kembali lagi akreditasi itu adalah budaya. Jadi membudayakan yang benar, bukan membenarkan yang biasanya gitu. Jadi kembali lagi, bagaimana sih satu unit kerja organik ya, puskesmas adalah organik dari dinas kesehatan gitu. Bagaimana mereka bisa memicu tim kerjanya supaya mencapai target-target bidang kesehatan. Kita tidak bicara bidang-bidang yang lain, tapi bidang kesehatan. Tentu ada tips and trik dari puskesmas masing-masing gitu, tergantung kepemimpinan, kultur budaya yang ada di unit kerja masing-masing. Betul sih, dan ini soal seni sih ya Mbak ya. Iya. Seni memimpin, seni mengorganisir ya kan, dan lain sebagainya. Seni manajemen. Benar. Nah, kemudian Mbak, setelah dilakukan ya proses akreditasi, itu kan pencapaian tiap puskesmas bisa saja berbeda-beda ya. Iya, Itu tingkatan. ada nggak maksudnya level-levelnya atau mungkin ya apa kata namanya ya? Klasifikasinya Ada. dari perolehan mereka itu. Ada. Apa aja itu Mbak? Untuk akreditasi ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Di situ ada pratama atau dasar. Pratama, Iya, atau dasar ya. Iya. Madya, Madya, terus utama, dan paripurna. Untuk di kabupaten kita sendiri ada 2 puskesmas dengan predikat utama. utama itu Iya. ya. Tadi 4 ya? Empat, Pratama, pertama atau dasar, kemudian apa tadi? Yang kedua? Madya. Madya, utama, paripurna. Iya. Ya, hafal sudah saya Mbak. Jadi ada 2 puskesmas untuk di tingkat utama. Kita harus berbangga ya, walaupun di Kabupaten Penajam Pasir Utara maksudnya ini Iya. kan? 2 yang utama. 2 harusnya sudah paripurna. Harusnya. Harusnya. Kenapa saya bilang harusnya? Karena sebelum pada saat COVID itu harusnya mereka sudah direakreditasi. Kami sudah bersiap-siap, tapi ya namanya kita cuma Iya. bisa berencana ya. Itu di luar kemampuan kita lah Iya. kalau itu ya kan. Terus ada 4 yang madya dan 2 yang pratama. Mesti ada yang pratama ya. Masih, tapi bukan berhenti di situ aja. Kembali lagi ke pandemi itu, jadi kita tidak bisa upgrade Ya. Mbak, bisa nggak dijelaskan ya mungkin singkat-singkat aja dari ketiga level akreditasi ini apa saja yang membedakan mungkin secara garis besar lah paling tidak itu kan. Antara pratama itu seperti apa sih, madya itu seperti apa, utama, paripurna itu juga gimana? Untuk tingkatan-tingkatan sendiri itu berorientasi pada penilaian dari surveyor. Iya, jadi kita itu sudah tahu nih standar akreditasi itu sebanyak apa dan seperti apa. Saya yakin kok teman-teman puskesmas itu pandai gitu dalam mengimplementasikan suatu standar gitu. Nah, kemampuan puskesmas satu dan puskesmas yang lain itu kan tidak sama ya. Terus tingkat layanannya juga tidak sama, sumber dayanya juga tidak sama. Sebenarnya kembali lagi ke kabupaten gitu. Bagaimana sih kita bisa mengelola
satu sistem untuk pemerataan pemenuhan baik dari prasarana terus tenaga, sehingga puskesmas kita mampu untuk memenuhi dari standar-standar akreditasi itu. Oke. Iya, jadi bukan serta-merta kenapa sih puskesmas kita dapat madya atau utama gitu. Kembali lagi gitu. Ya. Nah Mbak, dari capaian yang sudah kita dapatkan ya, ada yang masih pratama, ada yang madya ada tadi ya? Ada madya. Utama, paripurna belum ya? Paripurna belum. Doakan saja ya, untuk tahun ini kita bisa meloloskan 2 puskesmas paripurna. 2 puskesmas paripurna. Berarti ada dong bayangan yang sudah kita jadi sudah, target nih, ada ya? Memulai. Jadi sudah mulai bersiap dari awal tahun nih ya, sudah gongnya begitu status pandemi dicabut, kita sudah harus kejar nih. Oke. Teman-teman ada yang nanya, Mas Rahman? Boleh. Oke Mbak, dari semua yang kita sampaikan tadi ya, yang kita diskusikan, sebetulnya apa sih yang paling krusial, manfaat yang bisa dipetik, baik itu mungkin dari dinas kesehatan sendiri, pihak puskesmas ataupun juga dari masyarakat dengan adanya akreditasi ini. Dengan adanya akreditasi ya, dari puskesmas sendiri itu sebenarnya lebih ke pembinaan. Jadi ke pembinaan supaya unit kerja kita itu bekerja sesuai dengan standar. Jadi dengan akreditasi itu kita mempunyai indikator gitu, indikator bahwa puskesmas bekerja itu harus sesuai gitu. Ini dari puskesmas, dari dinas kesehatan selaku unit pembina dan pengawas ya. Terus dari puskesmas sendiri itu banyak dari segi peningkatan layanan, kan mereka harus mencapai nih standar akreditasi yang sudah ditetapkan. Terus untuk keselamatan dari pemberi layanan sendiri, terus untuk penerima layanan, terus dari BPJS juga akreditasi itu merupakan syarat untuk re-credentialing. Apa itu Mbak? Apabila mereka mau bekerja sama dengan penjamin, ya mereka harus lulus akreditasi. Oh, menjadi syarat ya? Menjadi syarat. Jadi ya memang akreditasi ini harus dijalankan ya dengan penuh ketulusan gitu kayaknya Mbak ya. Jadi jangan menjadi beban kali ya. Karena gini loh, saya tuh sering dengar sih kalau teman-teman mau akreditasi itu pada ngeluh, aduh kerjaan lagi. Ya itu terus nanti nggak semua sih. Nanti nyusun dokumennya terus SKS sistem kebut semalam gitu. Sebenarnya kalau sistem akreditasi itu jadi budaya gitu, itu yang mereka kerjakan setiap waktu gitu, sudah tidak ada beban. Begitu mau di reakreditasi, udah mau datang kapan aja, ayo gitu. Ini pangkal masalahnya kayak di sini nih Mbak. Kebiasaan berarti sesuatu dilakukan secara mendadak, tiba-tiba. Padahal kalau misalkan berjalan normal harusnya nggak terjadi ya ungkapan, kerjaan lagi, sampai saya pernah loh Mbak dengar ya sampai semalaman nggak tidur katanya itu ngurusin akreditasi. Harusnya itu nggak terjadi ya? Nggak terjadi. Harusnya seperti ini. Saya juga pernah merasakan nih ketika pegang satu program, ditagih kayak gini, ditagih gimana nih programnya, aduh kita lagi sibuk akreditasi, jadi tanda tanya gitu, kenapa program tidak jalan ketika dilakukan akreditasi? Harusnya akreditasi itu kan tool dan budaya gitu, dengan menjalankan akreditasi, standar akreditasi bisa mendongkrak dari capaian program begitu. Iya. Karena semua terstandar. Jadi semua terstandar. Misalnya mau berkegiatan, dokumen itu harus lengkap sebelum berkegiatan. Kerangka acuannya itu seperti apa? Misalnya mau mengadakan satu kegiatan dalam gedung yang mengumpulkan lintas sektor, lintas program, undangannya juga harus jelas, pembiayaannya juga harus jelas. Jadi puskesmas itu bisa menyusun program di awal tahun gitu. Apa sih permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja saya berdasarkan evaluasi capaian. Itu standar akreditasi itu seperti itu.
Berarti memang semua harus terdokumentasi dengan baik ya. Terdokumentasi. Berarti ini sekaligus juga membantah kalau misalnya kan ada yang menyatakan gini, administrasi kan itu nggak terlalu penting, yang penting pelayanan kita kepada masyarakat baik, masyarakat dibuat puas, apalagi gitu kan. Iya. Nah itu budaya itu harus dirubah ya. Iya. Dirubah. Mungkin masyarakat puas gitu. Oh puas, yang penting saya keluar dari sana datang batuk-batuk, besok saya sudah sembuh gitu Ya. kan. Nah, Ginter. Karena bagi masyarakat tuh pentingnya yang penting saya datang, sembuh. dilayani dengan baik, senyum, sembuh, udah gitu. Dia nggak mau tahu di belakang tuh administrasi kan nggak mau tahu mereka. ya memang sih seperti itu mungkin pola pikir sebagian masyarakat seperti Tapi itu. wajar mereka berpikir Iya. dari sudut pandang mereka kan. Nah, kita kan bagaimanapun punya aturan ya kan, ya harus semualah terdokumentasi dengan baik. Karena itu mungkin juga menyangkut pertanggungjawaban kita juga ya. Iya, memang orientasinya masyarakat datang ke satu layanan, saya puas dengan satu layanan dan kepuasan masyarakat itu kan bukan serta-merta dikasih obat. Kita juga masyarakat itu tidak tahu gitu, itu obat sesuai atau tidak Iya. gitu. Nah makanya kita bekerja itu sesuai dengan standar. Jangan sampai kita merugikan si masyarakat. Karena ketidaktahuan si masyarakat itu sendiri, jangan sampai. Makanya tenaga pusat layanan kita harus terakreditasi. Oke, saya mulai agak ngerti-ngerti nih Mbak. Ngerti-ngerti dikit maksudnya. Berarti bisa dipastikan kalau akreditasi itu dijalankan dengan baik, maka dengan sendirinya otomatis pelayanan juga akan baik dan masyarakat juga akan puas. Iya, Itu ya. Iya. Yang kayaknya yang bisa dijamin itu deh. puas dan aman. Puas dan aman. Oke, Kalau Mbak. cuman puas, kita bisa saja memberikan kepuasan. Udahlah, pokoknya mereka datang kita seneng-senengin Iya. aja, apa maunya kita turutin, tidak seperti itu kan. Tetap ada tanggung jawab ya. Iya, ya. harus aman. Oke. Mungkin Mbak sebagai bagian akhir ada nggak yang bisa Mbak sampaikan atau pesankan, baik itu buat teman-teman puskesmas atau siapa saja lah, termasuk juga buat masyarakat. Mungkin singkat saja boleh Mbak. Silakan. Sudah saya sebut berkali-kali. Sudah berkali-kali? sebenarnya. Karena jadikan akreditasi itu budaya, Oke. bukan hanya momentum. Nah, budaya untuk kebaikan kita pemberi layanan, juga budaya untuk keselamatan dan keamanan, kenyamanan dari penerima layanan. Oke, itu yang paling penting kayaknya. Paling penting. Oke, mungkin Mbak ini yang bisa kita diskusikan ya. Lain waktu kita bisa sambung kembali karena ini kan seperti kata Mbak bilang tadi, ini kan tetap terus berkelanjutan ya. Oke, Mbak Sapira Kunti, makasih sudah hadir di podcast kita ya. Sama-sama. Bisik Taka, Pak, bincang asik kesehatan kita. Teman-teman, demikian apa hal yang kita bincangkan dari seorang narasumber yang saya yakin memberikan banyak impact dan manfaat buat kita semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.